Kata Rabita Alawiyah, makam palsu itu tidak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah. Kalau tidak ada kaitan begini dong. Kan Rabita Alawiyah itu pencatat marga-marga Ba'lawi. Silsilahnya dicatat. Kalau ada makam palsu yang diasosiasikan Ba'lawi, terjunin dong oleh Rabita Alawiyah. Coba lihat di sana. Siapa itu yang namanya Ba'lawi itu di sana? Siapa bin siapa, lalu lihat di Rabita Alawiyah di catatannya ada nggak nama itu. Kalau tidak terverifikasi berarti itu makam palsu, hancurkan. Harusnya begitu Rabita Alawiyah. Jangan itu nggak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah, nggak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah. Kalau bertanggung jawab kepada marganya Ba'lawi, maka Rabita Alawiyah setiap ada laporan informasi, ada makam palsu yang ada nama Ba'lawinya, langsung dia terjunin tim. Nah kemudian dia laporan pres bahwa setelah kami verifikasi, yang mengaku namanya adalah Habib Saleh bin Yahya itu tidak ada namanya dan tidak terverifikasi secara ilmu nasab, dia bukan Ba'lawi. Dan itu diduga makam palsu. Harusnya begitu membantu masyarakat Nusantara. Agar apa? Sejarah kita murni dan konsekuen sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu untuk kita jadikan sebagai ibrah di hari ini untuk menatap masa depan yang lebih cerah untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Kita Nusantara milik kita, sejarah Nusantara diambil meneng baik. NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna, sejarah NU dirampas husnudon. Harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul? Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul? Wali Songo adalah penyebar agama Islam, dilembagakan oleh Jam'iyatuna Al-Mahbubah. Siapa itu Wali Songo? Orang-orang yang mengajarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa kita mengenal adanya langgam Jawa Al-Quran? Karena Wali Songo mengajarkan itu. Di kampung saya masih ada, udah baru meninggal setahun atau 2 tahun yang lalu, imam yang pasti pakai langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi dia enak, saya nggak enak. Enak nggak? Bohong, ini pemalsu sejarah ini. Yughayyirunal kalima an mawadihi. Nggak enak dibilang enak aja karena ewo pakewo. Banyak orang yang hari ini kayak bapak-bapak ini ewo pakewo, udah nyata-nyata turunan palsu ewo pakewo, husnudon aja. Kenapa? Nggak enak, kan kita orang Jawa ya. Orang Jawa itu memang banyak nggak enaknya sama orang. Ada tamu lama, kita mau ngapa-ngapain susah. Tapi orang Jawa itu akhlaknya kayak Rasulullah. Rasulullah banyak pekerjaan, ada tamu banyak begitu, nggak berani ngusir Rasulullah itu. Sampai turun ayat Al-Quran yang ngusir tamu-tamu itu. Kamu sama Rasulullah jangan begitu, dia itu orang pemalu, akhlaknya tinggi. Walaupun hatinya udah nggak enak, nggak bakal ngusir orang. Betul apa tidak? Lah kita yang harus punya rerasan. Tepos liro. Itu ajaran Sunan Kudus. Lah, ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa. Suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu? Istana. Pakai langgam Jawa. Itu sama Habib-Habib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Kafir, saudara. Ini menghina Quran, saudara. PKI ini, saudara. Menterinya PKI ini. Ini Abdul Khalik ngapain sih begini-begini?
Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu? Para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani, ayo nama. Nggak bakal berani. Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama. 2010 mulai digaungkan, 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar Islam Nusantara, dihajar oleh mereka Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islam ya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Baklawi yang berani menyinggung Islam Nusantara? Semenjak Bab Nasab ini tidak akan pernah ada. Tidak akan ada dari mereka yang berani nyentil Nahdlatul Ulama. Gak bakal ada, saudara. Kita di Banjar, Pramuktamar apa itu, Kombes, Bahsul Masail, bahwa karena negara kita ini negara yang heterogen, dan kita ini sudah mempunyai sebuah al-ahdu, perjanjian, yaitu undang-undang dasar, maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Baklawi itu. Saudara, dia sama mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara, sudah kemasukan PKI. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non muslim. Mereka dulu begitu, dulu sekali. Sekarang nggak bakal berani ya Abdul Khalid. Datang, dicium tangannya, kiai juga nanti bolak-balik. Dulu kita 2021 kemarin membuat sebuah tema fikih peradaban. Ini baru kemarin loh, dihajar lagi ketum. Ini fikih peradaban ini apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya, saudara? Fikih itu memang beradab, saudara. Dia nggak tahu apa makna fikih peradaban, udah komentar. Kan peradaban disangkain adab dia. Beradab dengan berperadaban itu berbeda, saudara. Tapi tetap mereka itu inginnya adalah NU ini tidak boleh sepi dari cacian dan kritikan mereka. Seakan-akan mereka itu lebih hebat dari ulama Nahdlatul Ulama. Jangan betul-betul aja. Sekarang saya lihat nggak ada mereka, apa saja yang dikerjain Nahdlatul Ulama. Sekarang Nahdlatul Ulama lagi mengadakan acara humanitarianisme Islam, humanitarian Islam, kemanusiaan Islam, nilai-nilai Islam dalam kemanusiaan. Nggak berani. Sekarang nggak berani kritik lagi, saudara. Mana suaranya yang biasa dia mencela kiai-kiai Nahdlatul Ulama, saudara? Kenapa diam? Kemana? Kabur lagi. Al-kaburi, saudara. Nah ini yang terjadi, bapak-bapak. Lah kita sudah tahu bahwa alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar.
Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa tuh sebelum wa ma tukhfi suduruhum akbar tuh? Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirum minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya betul apa tidak? Berarti yang nanya dalil orang pinter. Anu minu kama amana supaha. Bukan itu maksudnya. Yang tidak boleh nanya dalil itu udah tuh kibin udah ikut aja. Katanya umroh nggak perlu ke Mekah, ke Tarim aja, silakan aja di sana. Kiblatan tardauha hampir aja mau dirubah itu. Coba lihat, seorang Balawi ngomong, Allah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Ka'bah dipindah, bukan Ka'bah, kiblat dipindah dari Palestina ke Ka'bah, kemudian dijawab kiblatan tardauha, arah yang engkau inginkan. Arah yang kau inginkan itu bukan Ka'bah. Maksudnya kayaknya sebenarnya mah Tarim. Tapi nggak ngomong wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum. Di Tarim itu ada makam para sahabat Nabi. Ada makam para sahabat Nabi. Kenapa makam-makam man syahida badran yang ada di situ sama sekali tidak diekspos? Bahkan itu seperti diumpetin di sana. Yang diagung-agungkan, siapa orang yang berziarah ke penjarahan ini tidak berziarah pertama kali kepada faqih muqaddam, maka dia tidak akan diberkahi. Jadi walaupun dia katanya mau ke ayahnya, jarak ke pemakaman itu harus ke faqih muqaddam dulu. Kalau dia ke makam ayahnya dulu, tidak akan diterima doanya. Padahal di sekitar pemakaman itu ada pemakaman dari zaman dulu, pemakaman para sahabat Nabi. Tapi sama sekali mereka tidak jual. Yang dijual adalah hanya keluarga mereka sendiri. Iya, sahabat Nabi aja gitu. Coba di abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 Hijriah. Di mana ketika itu Ali Khalifah Sam ada. Di mana ketika Muhammad Shahid Mirbat ada. Di mana ketika Faqih Muqaddam ada pada abad ke-7. Itu di sana itu ulama banyak sekali. Yang ditulis dalam kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman. Terverifikasi ada orang 2 syahid di Tarim. Kemudian diverifikasi yang ulama-ulama besar di sana. Tapi tidak ada satupun keluarga Ba'lawi yang tahunnya sama dengan tahun yang ada di dalam kitab-kitab itu yang ditulis oleh para sejarawan. Banyak sejarawan itu. Ada Al-Kamil fit Tarikh. Ada Al-Iklil, orang Yaman, Al-Hamadani. Ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Banyak nama ulama di Tarim yang disebutkan. Tapi teu aya ora-ono siji-siji aja keluarga Balawi itu yang dicatat. Bagaimana itu? Kenapa tidak dicatat? Apakah mereka itu ngumpet, mungkin punya ilmu halibunan? Bukan. Karena memang mereka tidak ada di sana ketika itu.
Mereka mengaku berhijrah di abad keempat, 317 Hijriah. Tapi sebenarnya mereka itu hijrah ke situ itu pada abad ke-6. 500-an Hijriah. Mereka belum menjadi siapa-siapa, kemudian membangun otoritas di sana dengan mimpi-mimpi di abad 9 bahwa Nabi Muhammad SAW telah datang kepada seorang ulama, kemudian menitipkan Ba'lawi ini kepada seluruh orang-orang Hadramaut. Siapa yang mencintainya sama dengan mencintaiku, siapa yang tidak mencintainya sama dengan tidak mencintaiku. Lama-lama orang-orang as-sufaha itu kemudian masuk ke dalam relung hati. Kenapa? Karena tiap hari, tiap waktu terus diglorifikasi. Masuk ke dalam alam bawah sadar. Ini yang akan terjadi kalau umpamanya nanti kita, masyarakat Tulungagung, masyarakat Nusantara tidak mempunyai kepedulian terhadap sejarah kita. Kemuliaan orang-orang Jawa yang menurut sebagian para tokoh-tokoh itu Atlantis itu ada di kita. Yang disebut Aristoteles zaman dulu bahwa negeri yang mawaddah, baldatun tohibatun warabun gofur, itu kerajaan Atlantis yang hilang itu. Menurut sebagian para pakar itu ada di Jawa. Wallahu a'lam, benar apa tidaknya itu memerlukan kajian khusus. Kemudian yang nyata saja yang masih ada bukti arkeologis dari Borobudur, Prambanan, di Klaten itu banyak candi-candi. Ini bisa jadi nanti ini bukan candi, ini sebenarnya adalah tempat khalwatnya Syekh Al-Habib Faqih Muqaddam. Bisa begitu. Buktinya di Gunung Kawi sekarang ada makam Utsman bin Yahya. Di atas situs Mojokerto ada makam Habib. Ini nanti mau dikatakan bahwa sebenarnya Habib ini ada sejak Gajah Mada. Gajah Mada ini marganya Al-Jufri. Bisa jadi ya. Lah buktinya mereka sudah pinter bikin makam di atas situs Mojokerto. Coba lihat itu. Ada 2 makam Habib di situs Mojokerto. Berarti ini para habaib sejak Majapahit sudah ada di sini. Salah itu para sejarawan. Profesor Dr. Jajat Burhanuddin. Kemudian siapa lagi itu? Profesor Adzumardi Azra yang mengatakan bahwa mereka datang 1880 secara masif, walaupun sebelumnya ada beberapa. Tapi masifnya itu 1880 sampai 1942-43 sebelum kedatangan Jepang. Ini nanti akan berubah bahwa sebenarnya mereka ini datang ketika Gajah Mada itu sumpah palapa. Gajah Mada itu marganya Al-Jufri, hayam muruknya Ba'bud. Bisa jadi ya. Lalu sekarang Pangeran Diponegoro 4 ya pangkat ininya marganya. Kata keluarga Ba'bud. Bahkan yang ngomong bukan hanya kayak Bahar Semit yang gak sekolah, yang gak mondok. Profesor itu yang waktu di Rabi Talawiyah, seorang profesor perempuan itu ngomong yang sama, bahwa ada upaya membelokkan sejarah Pangeran Diponegoro, kata dia. Pangeran Diponegoro itu dulunya mancung. Sekarang ini katanya dilukis seperti pesek. Ini kan penghinaan. Bahwa kata orang Jawa itu pesek, padahal kan iya. Lah kita, kata saya, ini berarti ini bukan hanya orang-orang bodohnya. Sekelas profesor ngomong sama. Saya tadinya nggak terlalu percaya, masa iya sih, masa iya mereka bodoh sekali ngaku-ngakuin Pangeran Diponegoro. Yang sudah jelas dia adalah turunan Hamengkubuwono. Sudah jelas dia adalah orang Jawa asli yang kemudian turun ke gelanggang peperangan untuk mengusir penjajah. Masa iya mereka itu tidak berpikir kalau Pangeran Diponegoro sebagai seorang tokoh itu pasti ditulis kekancingannya, disaksikan oleh orang-orang pada zamannya. Kok tiba-tiba jadi Ba'bud?
Kata bin Yahya, ini bin Yahya sebenarnya. Jadi mereka juga ada saling apa namanya itu, saling berebut, saling kompetisi untuk mereka secara keseluruhan Ba'lawi ini menginginkan Ba'lawi di atas segala suku yang ada di Indonesia. Tapi di antara mereka sendiri sama-sama Ba'lawi ada kompetisi itu juga. Agar yang bin Yahya perannya bin Yahya lebih hebat. Ini yang Ba'bud perannya Ba'bud lebih hebat. Yang Assegaf perannya Assegaf lebih hebat. Ini sepertinya ada itu dan ini perlu dijawab. Kata Rabita Alawiyah, makam palsu itu tidak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah. Kalau tidak ada kaitan begini dong. Kan Rabita Alawiyah itu pencatat marga-marga Ba'lawi. Silsilahnya dicatat. Kalau ada makam palsu yang diasosiasikan Ba'lawi, terjunin dong oleh Rabita Alawiyah. Coba lihat di sana. Siapa itu yang namanya Ba'lawi itu di sana? Siapa bin siapa? Lalu lihat di Rabita Alawiyah di catatannya ada nggak nama itu? Kalau tidak terverifikasi berarti itu makam palsu. Hancurkan. Harusnya begitu Rabita Alawiyah. Jangan itu nggak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah, nggak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah. Kalau bertanggung jawab kepada marganya Ba'lawi, maka Rabita Alawiyah setiap ada laporan informasi ada makam palsu yang ada nama Ba'lawinya, langsung dia terjunin tim. Nah kemudian dia laporan pres bahwa setelah kami verifikasi yang mengaku namanya adalah Habib Saleh bin Yahya itu tidak ada namanya dan tidak terverifikasi secara ilmu nasab, dia bukan Ba'lawi. Dan itu diduga makam palsu. Harusnya begitu membantu masyarakat Nusantara agar apa, sejarah kita murni dan konsekuen sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu untuk kita jadikan sebagai ibrah di hari ini untuk menatap masa depan yang lebih cerah untuk anak cucu kita di masa yang akan datang.